untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang ada di Lombok Barat niki. Mari bareng-bareng berantas rokok ilegal niki, mako iris ilegal niki. Sila sekali lagi laporkan kalau ada masyarakat kita yang membuat rokok ilegal, mako iris ilegal, untuk kemudian kita tindak. Sila, ayo bareng-bareng gempur rokok ilegal, kance mako iris ilegal. Selamat sore pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kak Islami kembali menjumpai Anda dalam program Bincang Hangat di hari ini di awal minggu Senin 5 Desember 2022. Semoga di penghujung hari ini Anda masih dalam keadaan sehat dan juga bersemangat ya dalam menjalankan aktivitas Anda di sisa-sisa hari masa bekerja Anda di awal minggu ini ya. Dan pemirsa, kami kembali menjumpai Anda tentunya dengan topik pembahasan yang sangat menarik. Tentunya akan kami hadirkan bersama dengan dua orang narasumber kami yang sudah hadir di studio Lombok TV dengan tema obrolan kita hari ini yaitu gempur rokok ilegal untuk meningkatkan pendapatan negara. Nah, di obrolan kita ini akan mengupas bagaimana rokok ilegal ini berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan negara jika kita sama-sama memerangi atau sama-sama membatasi peredaran rokok ilegal ini. Baik pemirsa, di hadapan saya sudah hadir dua orang narasumber tentunya untuk membahas tema kita hari ini. Yang pertama adalah Bapak Rusdita S. Sos, yaitu Asisten 2 Setda Lombok Barat. Assalamualaikum Pak Rusdita. Salam. Sehat ya Bapak ya, sore sehat. ini masih bersemangat ya bersama saya. Siap. Iya, baik. Dan kemudian selanjutnya ada juga Bapak Didi Eko Wahyudi, yaitu sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis KPPBC Mataram. Assalamualaikum Pak Didi. Sehat ya Pak Didi ya? Iya. Dan pemirsa, sekali lagi tema kita yaitu gempur rokok ilegal untuk meningkatkan pendapatan negara. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait tema kita hari ini, saya ingin bertanya dulu ke Pak Didi, ini tugas dan fungsi Bea Cukai ini sebenarnya apa? Mungkin perlu kita sosialisasikan, memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat atau pemirsa tahu apa sih sebenarnya tugas dan fungsi Bea Cukai ini. Silahkan. Siap. Terima kasih Mbak Eka. Jadi izin kami dari kantor Bea Cukai Mataram yang tugas kami memang di Lombok ini mewakili dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kami punya tugas dan fungsi. Yang pertama untuk tugas kita adalah melakukan pelaksanaan perumusan kebijakan terkait dengan pengawasan
terus kemudian optimalisasi penerimaan terkait dengan kepabeanan dan cukai sesuai dengan undang-undang. Mungkin itu. Terus untuk fungsinya kita ada fungsi itu ada 4 ini, Pak. Jadi ada fungsi trade fasilitator, industrial assistant, kemudian community protector, dan revenue collector. Jadi ada 4 ini. Kalau sekarang memang untuk tahun 2000 ke atas itu kita yang utamakan ada yang pertama trade fasilitator, terus kemudian industrial assistant, community protector, dan revenue collector. Ya, kalau dulu itu revenue itu yang di atas. Dulu sebelum tahun 2000-an itu kita memang utamakan untuk penerimaan negara itu diutamakan. Tapi kalau untuk sekarang kita lebih ke memfasilitasi perdagangan internasional, kemudian community protector dari melindungi masyarakat, kemudian industrial assistant itu juga itu sebagai supaya persaingan pengusaha itu adil, jadi tidak ada saling dengan pengusaha luar negeri kita tidak ada gap, jadi kita melakukan itu tadi industrial assistant. Nah. Oke, baik. Selain itu juga community protector melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya. Ini salah satu fungsi dari Bea Cukai. Ini barang-barang berbahaya ini apa saja? Kalau barang berbahaya yang terutama yang dari luar negeri ya, terutama kan kita penjaga perbatasan. Jadi ada ya narkoba yang pasti, terus senjata api, kemudian ya limbah B3 itu termasuk juga. Kemudian juga ini juga kalau sekarang kan untuk perdagangan internasional ini seperti tidak ada batas ini, Mbak ya. Jadi apa kita beli online di luar negeri, tahu-tahu bisa nyampe ke rumah kita. Nah, di situ kita ada saring di situ, jadi dari kita tugas kita menyaring barang-barang apa yang boleh masuk, dan itu kita bekerja sama juga dengan instansi-instansi terkait ya, dari Kementerian Kesehatan, Perdagangan, Perindustrian. Di situ kita melaksanakan yang peraturan dari mereka yang dititipkan ke kita. Jadi kita yang bertugas di perbatasan. Baik, berarti tetap dilakukan pengawasan ya mudik barang dari luar negeri. Dari luar negeri. Baik, kemudian ini kita berbicara tentang bea cukai. Nah, apa sih yang dimaksud dengan cukai, Pak Didi? Kalau cukai itu sebenarnya pungutan negara terhadap barang-barang yang mempunyai karakteristik tertentu yang diatur dengan Undang-Undang Cukai. Baik, kemudian barang apa saja yang bisa kena cukai? Barang kena cukai itu ini ada 3, jadi ada etil alkohol, kemudian minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Baik, hasil tembakau ya, apa saja jenis PKC hasil tembakau yang kena cukai? Kalau hasil tembakau ini kita ada yang secara ini ya, ada yang secara umumnya, jadi ada SKT, rokok. SKT itu sigaret kretek tangan, jadi dia rokok kretek yang dibuat dengan tangan. Ada alatnya, memang alatnya tapi dari sederhana, kayak dari kayu itu nanti dilinting gitu. Nah itu SKT. Kemudian ada SKM, sigaret kretek mesin. Jadi yang tadinya dengan tangan ini pakai mesin. Nah, kemudian ada lagi SPM, sigaret putih mesin. Nah ini bedanya dengan SKT dengan SKM itu bedanya kandungannya, Mbak. Kalau SPM dia itu nggak ada kandungan cengkehnya. Jadi daun tembakau dengan hitungannya saus lah, hitungannya mereka itu istilahnya saus. Nah itu tanpa dikasih cengkeh, itu namanya SPM. Kemudian ada yang paling banyak di Lombok ini tembakau iris, TIS namanya. Nah tembakau iris ini yang kalau istilah orang kita itu tingwe, jadi linting dewe. Linting sendiri. Linting dewe, jadi dia belinya udah tembakau yang rajangan itu ada dikemas, dia beli yang untuk bungkusnya itu, dan nanti dia buat sendiri, dia linting sendiri. Nah itu nanti baru dirokok. Kalau di Lombok Barat ini rokok pilitan ya, Pak? Nah itu benar, pilitan. Baik. Terus ada lagi cerutu. Cerutu itu yang ya udah tahu yang cerutu. Kalau di kita memang jarang ya, kemudian mungkin ekspor kalau di Indonesia ke luar negeri. Kemudian yang terakhir itu HPTL.
Nah, HPTL ini yang sekarang lagi ngetren itu yang vape. Yang teman-teman anak muda itu yang pakai cairan, pakai alatnya, terus keluar asapnya banyak. Nah, yang itu. liquid. Yang liquid. Nah, itu nggak menutup kemungkinan HPTL itu mungkin nanti ada yang lain lagi mungkin. Ada juga yang ngetren sekarang itu yang ini. Jadi dia terbakar, dipanaskan tapi tidak kebakar. Itu nanti masih ini apa? Di luar itu udah ada kayaknya Pak. Jadi dia itu kalau vape kan cairan ini. Iya, Iya. Kalau yang ini nanti heat but not burn. Jadi jadi dia dipanaskan, terus nanti keluar sari-sarinya, itu yang dihirup. Tapi daun tembakonya itu nggak kebakar, Pak. Nggak ada apa, nggak ada abunya. Baik. Itu kena cukai juga? Nah, itu kan belum ada. Ya mungkin nanti kalau memang kena cukai, ya masuk ke HPTL nanti. Iya, karena sekarang bermacam-macam ya, Pak Iya, Didi. orang kan- Bermacam-macam jenis rokok inilah Iya. seperti itu. Ada juga teman saya lihat dia kayak seperti menyelipkan sesuatu di hidungnya. atas sini, di dalam mulut, di atas gusi seperti itu. Saya tanya itu apa? Oh, ini untuk ini seperti rokok tapi bukan rokok. Nah, seperti itu. Karena saya tidak merokok, jadi saya tidak paham. Nah, barang-barang seperti ini apakah masuk di bea cukai atau? Nah, itu mungkin nanti ada kajian lagi mungkin. Kalau memang jumlahnya udah mulai banyak, nah itu mungkin nanti akan dikaji. Bisa masuk ke HPTL tadi, hasil produk tembakau lainnya. Jadi luas lah di situ nanti, Mbak. Baik. Saya ke Pak Rusdita. Pak Rusdita, ini kita ngobrol berbicara terkait dengan rokok ilegal. Nah, kalau di situasi di Lombok Barat sendiri, bagaimana perkembangan dari peredaran rokok ilegal ini khususnya di Lombok Barat, Pak Rusdita? Mungkin saya tidak langsung ke pokok persoalan tentang rokok ilegal, tapi tadi Mas Didi sudah menyampaikan bahwa produk tembakau kita, kami khususnya di Lombok Barat, mayoritas itu tembakau rajangan. Yang kira-kira kalau kita coba lihat data, hampir 470-an hektar yang tersebar di seluruh kecamatan di Lombok Barat. Dengan angka petani kita hampir 900. Nah, kemudian dengan hasil 637 kg per tahunnya. Fluktuatif ya, tapi tidak rata seperti itu tiap tahun ada fluktuatif dari 5 tahun terakhir. Coba kita lihat ada turun naik angka soal produk ini. Tentu ini dikaitkan dengan kebutuhan pangsa pasar yang dibutuhkan. Dan setelah kita coba gali mendalam, ternyata tembakau rajangan Lombok Barat ini memiliki kualitas yang sangat bagus untuk sebagai bahan campuran rokok-rokok pabrikan yang disampaikan Mas Adi tadi. Nah, ini banyak sekali di produk di tempat kita. Nah, tentu dengan ini dengan banyaknya produk-produk seperti ini, kita mendorong hari ini tidak hanya menjual begitu kering, begitu jadi rajangan kita langsung jual ke pasar, tetapi tentu kita mendorong hari ini masyarakat kita untuk mengarah kepada produksi, apakah itu produksi rumahan tembakau atau kita akan membuat sentra. Nah, sentra ini sendiri beberapa hari ini kami terus melakukan kajian-kajian dengan perguruan tinggi untuk melihat potensi ini apakah layak dikembangkan sentra industri hasil tembakau ini di Lombok Barat. Nah, ini kajiannya sudah menyatakan layak, tinggal kita dorong ke pendalaman yang lebih dalam, termasuk di mana akan kita bangun. Ini sudah kita dorong, sudah kita coba lihat potensi kita, potensi dari tanahnya, kemudian produk kita, sumber daya manusia, termasuk di mana layaknya sesuai peraturan tata ruang yang kita punya. Nah, ini sudah berkembang dan kita sudah mengumpulkan para pelaku-pelaku industri ini. Apakah pelaku industri yang rumahan yang baru mulai, kemudian kita tingkatkan kemampuannya dengan kita latih. Kemarin kita minta magang ke Malang untuk beberapa pelaku industri.
pelaku industri yang berkaitan dengan tembakau ini, industri rumahan-rumahan. Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaannya, apakah di Lombok Barat masih banyak beredar rokok-rokok atau mungkin apa istilahnya tembakau ilegal yang tadi sudah dalam bentuk kantong-kantong yang sudah di ini, tentu masih. Kita tidak bisa menutup mata ini, walaupun kami di setiap tahun itu, setiap triwulan, setiap tahun itu bekerja sama dengan teman-teman di Bea Cukai melakukan sidak ke pasar, ke pedagang-pedagang, ke semua lini. Nah, kita sudah coba menghimbau masyarakat untuk tidak lagi menggunakan rokok-rokok yang ilegal ini, dengan harapan tadi kita bisa meningkatkan banyak hal untuk itu. Baik, berarti masih ada ya Pak? Masih ada, masih Namun, ada. tentunya dari Bea Cukai dan juga pemerintah Lombok Barat tetap gencar ya untuk melakukan sidak-sidak untuk Sangat gencar kalau Sangat kita bilang, minimalisir. bukan gencar lagi, Iya. sangat gencar Baik. kita lakukan. Baik, Pak Rusdita, menarik ya tadi Bapak memaparkan potensi petani tembakau yang Iya. cukup baik begitu ya di Iya. Lombok Barat. Kemudian tadi juga sudah dipaparkan para pelaku Iya. tembakau ini begitu Ya. ya, hasil tembakau ini bahkan sempat dilakukan aktivitas magang Ya. ya, seperti itu. Apa output yang ingin pemerintah Lombok Barat dapatkan dari pemaksimalan para pelaku hasil tembakau ini? Banyak hal sih, tidak hanya kita berharap DBH kita meningkat untuk pembangunan, tapi pertama kita ingin mendorong bagaimana produk-produk yang ilegal ini bisa kita jadikan legal. Ya. Tentu dengan hanya enggak terlalu rumit, Mas Ya. Didi ya. Pengurusan perizinannya enggak terlalu rumitnya. Kita mendorong itu. Yang kemudian yang kedua tentu kita ingin meningkatkan keterampilan masyarakat kita dalam mengelola hasil tembakau ini. Karena memang kita punya prinsip hulu hilir ini harus nyambung. Betul. Nah, kalau di hulunya sudah bagus, hilirnya bagus, tentu akan memberikan efek yang positif terhadap pertumbuhan kita di daerah. Nah, kemudian tentu efek yang paling kita harapkan oleh pemerintah daerah ada bagaimana peningkatan bagi hasil kita dari pemerintah pusat yang tentu nanti akan kita gunakan. Ada PMK-nya setiap tahun itu. Bisa 20%, bisa 10% untuk penegakan hukum yang kita kerjasamakan. Ada 50% untuk kesejahteraan sosial. Nah, di luar itu ada 40% untuk kesehatan. Nah, ini untuk kesehatan ini kita bantu di rumah sakit, kita bantu di puskesmas, kita bangun Polindes atau Pustu namanya, semua ini terbiayai dari situ. Sehingga tentu anggaran daerah ini bisa kita maksimalkan untuk kegiatan yang lain, karena anggaran kesehatan, anggaran penegakan hukum termasuk kesejahteraan masyarakat itu bisa tercover sebagian, walaupun tidak maksimal tetapi sudah tercover dari dana DBH-JHD ini. Iya, betul sekali. Dan tentunya pemirsa, untuk meningkatkan pendapatan negara ini tentunya harus kita benar-benar bisa mendorong atau menggempur rokok ilegal ini, tentunya salah satunya dengan memaksimalkan atau mendorong para pelaku hasil tembakau ini agar memiliki produk yang legal seperti itu, Pak Didi ya. Betul. Dan ada juga izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha di bidang cukai. Ini ada namanya NPPBKC ya, nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Ini apa sih maksudnya NPPBKC ini? Jadi ini itu adalah NPPBKC itu adalah izin menjalankan kegiatan. Jadi untuk perusahaan misalnya pabrik, dia untuk produksi hasil tembakau. Kemudian untuk importir, dia ada izin untuk melakukan impor barang kena cukai. Bisa rokok, bisa minuman mengandung etil alkohol, kemudian untuk penyalur, kemudian untuk tempat penjualan eceran. Nah, ini kalau tempat penjualan eceran ini khusus untuk minuman mengandung etil alkohol. Jadi sebelum mereka melakukan operasi kegiatan tadi yang mereka kayak importir, terus penjualan eceran, itu harus punya NPPBKC. Itu.
Baik, kalau cara mengurus NPPBKC ini seperti apa? Ribet nggak sih Pak? Nggak ribet. Nggak ribet. Kita aja sangat mudah, sangat mudah. Sangat mudah. Yang pasti kalau kami kan kalau dulu emang ribet kayaknya, kan harus ada berapa syarat 13 atau berapa itu. Sekarang udah sederhana. Jadi udah punya NIB, KBLI-nya udah terbit, nanti dokumennya itu disampaikan ke kami, kita periksa cek lokasinya sesuai, itu 5 hari. 5 hari ada surat BA pemeriksaan, kemudian 3 hari kemudian akan diproses untuk penerbitan NPPBKC. Oke, baik. Jadi 8 hari kalau memang langsung udah ada NIB-nya udah ada, total itu 8 hari bisa terbit. Bisa terbit, Iya. baik. Ini informasi juga ya untuk pemirsa di rumah yang mungkin adalah merupakan pelaku hasil tembakau. Ini mungkin bertanya-tanya nih Pak Jini, Iya. prosedurnya seperti apa? Apakah langsung datang ke kantor Bea Cukai atau mungkin ada sekarang memang kan sudah berkembang teknologi, apakah bisa online atau ada aplikasi khusus yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat untuk mengurus NPPBKC ini? Kalau untuk sekarang, misalnya mereka ngajukan via email, itu bisa. Baik. Bisa, nanti akan kita proses. Nah, kemudian nanti misalnya, kalau aplikasi belum, tapi bisa mengajukan via online, via email. Jadi ngirim ke email ke kami, nanti kita proses. Nah, kalau datang pun kita juga ada siapkan tempat-tempat teman-teman di sana untuk melayani. Dan nanti kalau memang, kadang-kadang ini Mbak, kalau yang di Lombok ini, banyakan mereka malah pengennya datang. Karena banyakan yang kayak dari Lombok Timur, Lombok Barat, terus dari teman-teman yang jauh itu, mereka itu kadang-kadang pengen datang itu sekalian nanya, sekalian konsultasi kadang-kadang. Konsultasi, habis kan masalahnya gini, setelah terbit izin itu kan nggak selesai di situ Mbak. Itu mereka harus ada ada kewajiban mereka untuk melakukan pembukuan, terus melakukan pelaporan. Nah itu nanti di sana teman-teman itu waktu mereka ngajukan itu sekaligus kita akan edukasi mereka. Nanti setelah punya izin, ini loh yang harus dilakukan. Harus melakukan pembukuan, pelaporan, nah itu yang harus mereka lakukan. Terus nanti terbit izin pun nanti harus, mereknya juga harus mereka buat. Nah itu. Baik, berarti sudah harus ada merek ya? Belum, nanti izin dulu, nanti setelah izinnya terbit baru ngurus mereknya. Baru ngurus merek. Ya. Itu ada biaya administrasi? Gratis. Gratis. Kalau nanti misalnya ada yang oknum yang ada biaya laporkan ke kami aja. Seperti itu. Ada saluran pengaduannya, silakan nanti akan kami tindak lanjuti. Baik. Ini informasi menarik sekali ya pemirsa untuk mendorong rokok ini bisa legal dan bisa maksimal hasilnya untuk meningkatkan pendapatan negara. Ternyata pemirsa untuk mengurus izin NPPBKC ini gratis di Bea Cukai dan tentunya tidak prosedurnya juga tidak ribet seperti itu. Bisa Anda langsung datang ke kantor Bea Cukai Mataram ya. Baik pemirsa, nanti kami masih akan kembali dengan obrolan yang lebih menarik lagi. Tetap bersama kami hanya di Bincang Hangat. Waalaikumsalam. Minta bila? Aku lebale nih. Oh, nak kutu. Mengenai ke kini nak. Oh, kenapa aku antar balik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Negati ini. Belum ketik. Midang ojok tin pedai ni. Midang pedai. Kok ada temu ini? Aro, pada nak bertemu Jadi kan kadang ojok kan datang ke anak. Pejak merari langsung nih. Apa? Pejak merari. Sombong me bolasnya. Pejak merari. Anak, apa pada ribut tang mek anak? Pada ribut-ribut. Gabung peninduk doang. Nih ama, coba dasar yuk ama Eko nih datang-datang. Sebelum sombong-sombong lalu, sebelum kena merari. Apa ribut tang mek anak anta kete-kete antene. Nih, Kanak ko harap beraya na. yang pengusir rokok.
pengusaha dari merokok dulu. Kan pajak merahari ini. Anaknya pajak merahari. Rokok apa nih makan kosong-kosong nih? Penting anu ke kado. Oh nih model-model manusia ngerugian negara nih segini-gini nih. Kita cukai nembe nih. Yang perlu kan sebenarnya. Ada dulu semua ada cukai. Terus. Rokok iya nggak deh. Yang penting salah-salah ruan. Selamat siang Bapak. Kami dapat info di sini ada yang jual rokok ilegal ya? Betul Pak. Ini orangnya ini yang jual rokok ilegal itu. Udah tua. Yuk, ini kan bukti nih. Ini apa ini? Rokok seolah haram ini. Bener kosong-kosongan. Ini Bu. Baik Bapak Ibu, ini rokoknya tidak dilengkapi pita cukai. Nah, ada beberapa ciri-ciri dari barang pita cukai yang ilegal. Yang pertama itu pita cukainya palsu. Yang kedua, tidak dilengkapi pita cukai. Selanjutnya, pita cukainya bekas. Dan yang terakhir itu pita cukainya tidak sesuai peruntukan atau berbeda. Seperti itu ciri-ciri dari barang pita cukai ilegal. Pak, kalau kita jual rokok ilegal itu bisa masuk penjara ya? Betul Bapak, kalau misalkan ada barang pita cukai yang seperti ini, itu bisa masuk penjara Pak. Udah diatur di Undang-Undang Cukai Pak. Yang mana kalau ada teman-teman kita atau bapak-bapak sekalian mau menyerahkan ataupun menawarkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang seperti ini nih. Nah, misalkan dia itu tidak dikemas untuk dijual eceran dan tidak dilengkapi pita cukai seperti ini, dapat dipidana penjara selama paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun loh Pak. Dan ada lagi, kalau misalkan Bapak seperti ini dapat dipidana denda, yaitu paling sedikit 2 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang harusnya dibayar loh Pak. Lebih baik legal kan daripada seperti ini. No, kan no. Dengar mi ongkas tebadak buru no. Nggih. Dia tekanggun jual rokok di narak pita cukai ne. Wah metajak anakku masih kode merari. Malik main jual barang isine kena pembetang penjara kena ngombe anakku. Sadar-sadar entanau. Nggih. Sekena-kena jualan? Nggih. Baik, benar sekali Bapak dan Ibu. Jadi peredaran dari barang kena cukai ilegal ini akan merugikan perekonomian negara, di mana akan menyebabkan persaingan yang tidak sehat antara produsen rokok yang legal dengan produsen rokok ilegal. Selain itu, peredaran rokok ilegal ini akan berimbas kepada kesejahteraan masyarakat. Saat penerimaan cukai itu tidak optimal, akan mempengaruhi dari penerimaan negara di sektor dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Di sisi lain, DBHCHT ini berperan penting dalam pembiayaan kesehatan, penegakan hukum, kesejahteraan petani, bahkan di industri hasil tembakau itu sendiri. Legal itu sangat mudah. Jadi, apabila melihat atau mendengar adanya peredaran barang kena cukai ilegal, tolong beritahu kami di Bea Cukai Mataram. Terima kasih. Nini, Mami, Sanak Bije, masyarakat Tiang yang ada di Kabupaten Lombok Barat, sila Tiang ajak pelungguh semua untuk bersama-sama tidak memakai rokok ilegal, mako iris ilegal, dan memakai yang ada cukainya atau yang sudah dilegalkan oleh pemerintah. Karena rokok ilegal, mako iris ilegal tidak berkontribusi terhadap penerimaan negara. Itu artinya pasti mengurangi penerimaan negara. Nah, penerimaan negara niki kemudian dibagi tipe pemerintah provinsi, tipe pemerintah kabupaten. Nah, kepeng-kepeng niki yang kemudian kita pakai untuk membangun, untuk memberikan
bantuan sosial kepada masyarakat yang ada di Lombok Barat niki. Mari ke bareng-bareng berantas rokok ilegal niki, mako iris ilegal niki. Sila sekali lagi laporkan kalau ada masyarakat kita yang membuat rokok ilegal, mako iris ilegal, untuk kemudian kita tindak. Sila, ayo bareng-bareng gempur rokok ilegal, kance mako iris ilegal. Agra kota nomor 3 terbesar di India, penghasil tumbuh-tumbuhan herbal, menyembuhkan berbagai penyakit seperti mata katarak, glaukoma, min plus. Klinik Mata Agra mengobati mata katarak tanpa operasi. Kita lihat kataraknya masih mentah, apa memang sudah masak. Apalagi pasien itu punya tekanan gula darah maupun darah tinggi, asam lambung. Klinik Mata Agra ini berdiri sejak 1989. Kita punya pengobatan mata ini turun-menurun, dari kakek ke orang tua baru menurun. Dan itu obat saya dari India, 100% herbal. Silakan datang ke alamat saya, Jalan Sandubaya nomor 45, depan Kelurahan Betais. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Hangat di edisi Senin 5 Desember 2022 dengan tema Gempur Rokok Ilegal untuk meningkatkan pendapatan negara. Saya ke Pak Rusdita. Pak Rusdita, apa sebenarnya dampak dari beredarnya rokok ilegal atau hasil tembakau ilegal ini? Banyak sekali sebenarnya dampak nih. Yang pertama tentu teman-teman yang sudah punya izin untuk memproduksi rokok ini akan merasa terganggu, baik dari segi pemasaran, dari hasil penjualan, dan artinya mungkin akan merugikan. Yang kedua, kalau kita melihat akses ke depan, di mana DBH ACAT atau cukai tembakau ini juga memberikan kontribusi yang seperti yang saya sampaikan di depan tadi, memberikan kontribusi untuk pembangunan di daerah, baik itu bidang kesehatan, penegakan hukum, maupun untuk kesejahteraan ini tentu akan sangat terganggu apabila di daerah itu banyak sekali rokok-rokok ilegal atau tembakau-tembakau yang ilegal ini bisa beredar di masyarakat. Ini akan merugikan semua sisi, terutama tentu nanti berkaitan dengan kelengkapan infrastruktur kita, kelengkapan hasil produksi, maupun dan tadi akan merugikan tidak hanya kepada pengusahanya tetapi juga kepada pemerintah. Baik, berarti pemerintah daerah. Baik, berarti bisa dikatakan juga ini menimbulkan persaingan tidak sehat juga ya di antara pelaku pengusaha hasil tembakau. Karena yang sudah hasil tembakaunya yang sudah legal ini menjadi tergeser begitu dengan yang ilegal, karena yang ilegal ini kan harganya jadi jauh lebih murah ya Pak. Kan dia nggak bayar pajak, Mbak. Cukai nggak bayar, pajak rokok juga nggak bayar. Baik Pak Didi, bagaimana cara kita mengidentifikasi apakah rokok itu ilegal atau tidak? Ya, terima kasih. Mungkin tambahkan dulu ya dari Pak Rusdi tadi yang dampaknya ya. Dampaknya tadi mungkin saya nambahkan dari masyarakat lah. Kalau masyarakat ini kan rokok ilegal ini kan nggak ada standarnya nih Mbak, nggak ada standarnya, nggak ada keterangan kadarnya berapa, ini nggak ada berapa, dan yang buat pun mereka nggak pedulikan itu. Berarti jadi, dibuatnya asal-asalan bisa dikatakan? Ya namanya yang rokok ilegal kan dia pasti akan mutunya kan di bawah, dan dia pokoknya laku, gimana caranya, terus dia itu kemungkinan juga hitungannya nembak ya, nembak itu apa, memalsukan merek yang terkenal itu.
Nah, dia nyoba itu. Nah, masyarakat yang nggak tahu asal beli, dan kadar apa yang di dalam itu kita nggak tahu nih, ada bahan kimia apa yang di dalamnya, terus tembakonya pun hasilnya kayak apa kualitasnya, itu kesehatan buat masyarakat itu nggak terkontrol. Nah, itu yang sangat berbahaya karena tadi nggak ada yang memantau. Kalau yang resmi kan dia udah dipantau oleh Kementerian Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, ada standar yang harus mereka penuhi. Nah, itu dari Dinas Industri juga, jadi standarnya harus ada mereka. Nah, itu yang kalau yang rokok ilegal nggak ada yang mantau. Oh, dia hitungannya kucing-kucingan, Pak, ya. Jadi ya nggak tahu produksi di mana. Nah, jual aja. Jual aja, asal jual penting laku. Iya. Nah, itu. Baik, berarti apa namanya, dari standar keamanan juga Ya, ini tidak bisa dipastikan seperti itu ya, dan yang rugi juga yang membeli. Yang membeli, itu. iya itu. Baik, kalau mengidentifikasi, cara mengidentifikasi rokok ilegal. Kalau kita identifikasi ya, misalnya kita itu kita pakai masyarakat umum aja ya, masyarakat umum yang gampang itu, yang paling mudah. Kalau rokok itu nggak ada pita cukainya, itu berarti ilegal, udah pasti polos. Itu yang paling gampang. Kemudian kalau masyarakat tahu bahwa perusahaan itu nggak punya izin, udah pasti ilegal. Itu identifikasi yang paling gampang. Kalau yang tingkatnya lebih lanjut lagi ya, nggak ada pita palsu. Kalau pitanya palsu, nah itu kadang kita harus dibandingkan dengan yang asli. Kalau yang paling gampang kan misalnya kita beli rokok, ada pita palsu yang palsu, kita duga palsu, ada yang asli, kita tempel sandingkan, kelihatan. Tapi kalau udah yang palsu semua ya kita bedain susah. Kemudian ada pita cukai bekas. Bekas itu jadi yang sudah dipakai, dikelupas, terus ditempel lagi. Nah, itu juga ilegal. Jadi dia pita-pita bekas itu ada yang dikumpul, ada yang tukang ngumpulin misalnya. Nanti dijual, dan itu sama yang perusahaan-perusahaan ilegal ini ditempel di situ. Dia kan nggak beli ke kita, nggak bayar tadi. Ya, itu yang merugikan juga. Padahal pita cukai itu kecil ya, iya, kecil dan tipis. Ini niat sekali ini ya, yang mengumpulkan ini loh. Ada Mbak, ada itu, ada apa? Ya, ada yang memang apa? Mereka spesialis mengumpulkan itu, nanti dijual ke pabrik-pabrik rokok yang ilegal tadi. Nanti ditempel. Mereka kan nggak perlu bayar ke bea cukai, mungkin ya 1/5-nya lah mungkin bayar ke yang jual pita palsu tadi, pita bekas. Baik, berarti kalau dilihat dari kasat mata untuk membedakan rokok ilegal ini, lihat dari bandrolnya aja seperti itu. Kalau tidak ada bandrolnya berarti ini ilegal ya. Betul. Baik, baik. Kemudian bagaimana rokok ilegal ini mempengaruhi pendapatan negara? Bisa dijawab? Ya, tadi sudah dijawab Pak Rusdi tadi kan, sangat mempengaruhi pendapatan negara, karena itu tadi. Yang pasti dia nggak bayar cukai, nggak bayar pajak rokok. Nah, itu udah pasti. Karena apa? APBN kita itu yang tahun 2021 aja dari cukai rokok itu 7% sendiri. Jadi kalau nanti semakin marak peredaran rokok ilegal, pasti akan sangat berpengaruh ke penerimaan negara. Karena 7% lumayan, itu besar, Pak, untuk di APBN seluruh Indonesia. 7% untuk cukai itu sangat. Misalnya rokok ilegal yang misalnya kita biarin rokok ilegal, nggak kita lakukan razia, nggak melakukan pemberantasan, semakin berkembang ya nanti ujungnya penerimaan negara yang pasti langsung itu, Mbak, karena itu tadi mereka nggak bayar dari cukainya dan pajak rokoknya. Baik, karena memang hasil cukai dari tembakau ini besarannya sangat banyak ya untuk Indonesia Tenggara untuk Barat. Sekarang ini termasuk andalan untuk penerimaan APBN. Baik, dari cukai tembakau ini. Iya. Baik, Pak Rusdita, kalau manfaat pajak tembakau untuk pembangunan di Lombok Barat ini seperti apa manfaatnya yang dirasakan? Ya, lagi-lagi kita berbicara soal manfaat ya. Tadi memang sudah secara ini sudah kita sampaikan bahwa tentu dengan adanya DBHCHT ini atau pajak rokok itu akan memberikan kontribusi positif walaupun tidak 100% dari APBD kita yang hari ini kisarannya 1,7 sampai 1,8. Tidak banyak dari DBHCHT, tapi kita melihat
kontribusinya terhadap pembangunan di Lombok Barat. Yeah. Yang pertama tadi kita ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan. Ya kita sudah melatih 200-an ya, tenaga-tenaga ini, teman-teman yang ingin meningkatkan kapasitasnya di situ untuk menjadi industri-industri rumahan tembakau ini. Kemudian kita juga mendorong untuk penegakan hukum ini seperti apa. Kita juga dorong bagaimana kita mendorong produksi juga untuk tembakau kita. Apakah itu kita belikan peralatan bajaknya, kita berikan pelatihan cara menyemai, cara menanam, pembantuan pupuk dan lain sebagainya kita bantu. Nah, di ending terakhir tentu tadi sudah penegakan, kemudian kesejahteraan, tentu bagaimana dengan kesehatan. Nah, ini sudah cukup banyak kita membantu dari DBHC ini untuk pembangunan-pembangunan di Kabupaten Lombok Barat, khususnya di bidang kesehatan. Ya, kita bantu untuk rehab puskesmas, rehab pustu, kemudian rumah sakit kita bantu peralatan, kita bantu juga untuk pembangunan fisik rumah sakit itu. Artinya kalau kita lihat kecil memang DBHCHT ini untuk Lombok Barat hari ini, tetapi kontribusi positifnya tentu sangat membantu pemerintah daerah karena memang APBD, PAD Kabupaten Lombok Barat belum maksimal. Baik, tapi semoga saja dengan aktifnya kita dalam gempur rokok ilegal ini semoga bisa banyak begitu yang masuk ke Lombok Barat dari DBHCHT ini ya. Kalau bentuk dari kerjasama atau kerjasama yang dilakukan Bea Cukai dengan pemerintah Lombok Barat ini dalam menekan rokok ilegal ini seperti apa, Pak Didi? Kami sudah membentuk satgas bersama terkait pemberantasan rokok ilegal dengan Pemda Lombok Barat. Terus kemudian kita juga melakukan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh Satpol PP, Pak. Jadi teman-teman Satpol PP mengumpulkan informasi, nanti diolah, habis itu nanti kita turun bareng dari Bea Cukai dan Satpol PP untuk melakukan operasi bersama, terus pemberantasan bersama. Jadi kita bersinergi, Mbak. Karena yang pasti gini, kalau dari kami Bea Cukai yang di Mataram ini, kami membawai Pulau Lombok ini, Pak. Nah, Pulau Lombok ini ada beberapa kabupaten kota. Nah, dan kita SDM-nya memang terbatas. Kita ada sekitar 92-an orang. Jadi itu kita harus ada tugas yang di bandara, tugas di Lembar, Pelabuhan Lembar, terus di Medana, Marina, kemudian ada di kawasan ekonomi khusus, dan ada juga yang di kantor. Jadi kalau kita yang intens untuk pemberantasan ini kita nggak banyak, Mbak. Memang udah kita bagi semua memang. Jadi kita sekitar antara 15 sampai 20 orang. Nah, itu kalau nggak dibantu teman-teman Pemda susah kita. Karena berapa kabupaten kota dan provinsi. Nah, itu yang masa 20 orang ini kita sebar pun nggak cukup. Nah, itu kita dengan bantuannya teman-teman dari Pemda sangat berterima kasih karena kita dengan teman-teman Pemda akhirnya bisa melakukan pemberantasan dan memang hasilnya kemarin udah banyak sekali. Terus kemarin juga kita sudah melakukan pemusnahan, Pak ya. Kita lakukan pemusnahan hasil tegahan itu di kantor, kita lakukan rokok-rokok yang sudah kita tegah, kita lakukan pemusnahan, disaksikan oleh teman-teman Pemda semua dan KPKNL dan juga instansi yang lain kita undang semua. Baik, baik Pak Rusdita, kalau aktivitas terakhir dari Pemda Lombok Barat dalam rangka mendukung gempur rokok ilegal ini apa saja, Pak? Sudah cukup banyak ya, Pak Didi. Ya, kita mulai melakukan dari sosialisasi. Sosialisasi itu mengumpulkan yang minimal 25 orang. Kita lakukan sampai ke desa-desa. Desa-desa kita lakukan sampai ke desa-desa. Kemudian tidak hanya itu, kita juga sidak ke pasar. Pasar tradisional ini kita sidak terus. Ataupun pedagang-pedagang kios, warungan yang kita curiga bersama teman-teman di Bea Cukai. Kita coba terus gali. Kemudian sosialisasi juga yang tingkat lebih besar kita lakukan di event-event kita. Kemarin kita melakukan di event Festival Senggigi. Kita mensosialisasikan situ bersama teman-teman Bea Cukai.
Ada lagi yang kedua kita lakukan di Kumbi Sesawot. Itu dengan teman-teman komunitas kita adakan kegiatan jelajah Lingkar Linjani. Itu kita juga sosialisasikan di situ. Masyarakat kita coba memberikan pemahaman tentang rokok dan tembakau ilegal ini. Kemudian yang terakhir mungkin besok di bulan Desember ini insya Allah tanggal 8 Pak Didi akan kita sosialisasikan kembali di Taman Linsar, sekaligus kita menyambut event Perang Topak. Nah kita undang ini Mbak Eka ini ya. Kita undang Mbak Eka ini besok melihat ya. Kalau perlu ikut Perang Topak dan menjadi MC sosialisasi di situ, sehingga gempur rokok ilegal yang menjadi ikon kita bersama teman-teman Bea Cukai ini bisa kita maksimalkan. Iya, karena memang Bea Cukai ini setiap bulannya selalu sosialisasinya gencar dilakukan ya terhadap harus Mbak. Gempur rokok ilegal ini. Izin ya, kalau kita sering kejadian nih sama Bapak juga sama Pemda ini, kadang kita melakukan penindakan ke pelaku lah, ada toko atau apa. Kadang mereka ngomongnya gini, Pak, saya nggak tahu aturannya Pak, belum disosialisasikan. Nah, dari situ kan jangan sampai itu berulang. Ini jadi salah siapa? Iya, itu kan senjatanya pasti gitu. Pak, belum sosialisasi, Pak, masa langsung ditindak. Nah, itu kalau udah kita sosialisasikan, udah semua ini, kemarin udah, Pak udah tahu, kita ke pasar-pasar masuk, ke warung-warung semua kita sosialisasikan. Bahkan teman-teman Satpol PP pun kadang mereka bukan melakukan penindakan, tapi mereka ikut sosialisasi Pak ya. Jadi waktu mereka nindak sekaligus sosialisasi. Nah itu, jadi harus sosialisasi memang, harus dilakukan. Iya. Baik, kemudian Pak Didi ini bagaimana cara masyarakat melapor ketika menemukan adanya rokok ilegal? Nah ini, ya jadi kami ada ininya hotline-nya. Nah, hotline-nya. Jadi mungkin kalau memang ada masyarakat atau warga yang tahu ada rokok ilegal atau memang pengusaha ilegal, itu nanti bisa disampaikan ke WA kami, WA kantor dan hotline-nya 0818 0794 5000, atau bisa langsung ke Bravo Bea dan Cukai. Ini online bisa langsung di 1500225. Itu apa perlu diulang lagi? Boleh. Nah, boleh ya. Jadi untuk WA-nya yang ini langsung ke kantor Bea Cukai Mataram, itu di 0818 0794 5000, atau ke Bravo Bea Cukai 1500225. Baik pemirsa, dengan Anda turut melaporkan atau aktif melaporkan adanya rokok ilegal di sekitar Anda, itu juga artinya Anda turut juga berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan negara. Seperti itu Pak Didi ya, Pak Rusdita ya. Baik pemirsa, sudah 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol, tidak terasa. Dan ini sudah sebentar lagi pukul 5 dan kita akan closing begitu ya, dengan tema gempur rokok ilegal untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun sebelum kita closing, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber kita. Yang pertama saya ingin dengarkan dari Pak Rusdita, Asisten 2 Setda Lombok Barat. Silahkan Pak. Baik, terima kasih untuk yang ini mungkin berkaitan dengan bagaimana upaya-upaya pemerintah daerah dalam rangka kerjasama dengan Bea Cukai untuk menggempur rokok ilegal ini. Nah, kita titip pesan ini kepada semua masyarakat Lombok Barat yang mungkin hari ini memproduksi atau hari ini masih mengkonsumsi rokok-rokok yang tidak legal ini. Mari kita kerjasama untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga ke depan bisa dibantu peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat mungkin bisa dijamin keamanan mengkonsumsi rokok yang ada. Baik, terima kasih Pak Rusdita. Kemudian silakan Pak Didi. Kami mohon masyarakat khususnya Kabupaten Lombok Barat, masyarakat Lombok Barat
bantu kami dengan mengkonsumsi rokok legal, berantas rokok ilegal. Karena dengan konsumsi rokok legal akan meningkatkan cukai, dan pendapatan cukai meningkat, dana bagi hasil cukai hasil tembakau akan meningkat, dan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah akan meningkat juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didi, Pak Rusdita. Baik, dan pemirsa, sekali lagi mari kita sama-sama bekerja sama untuk menggempur rokok ilegal ini untuk meningkatkan pendapatan negara. Karena kalau sudah meningkat pendapatan negara, ini juga manfaatnya kembali ke kita juga selaku masyarakat. Baik, sampai di sini perjumpaan kita pemirsa di Bincang Hangat Senin 5 Desember 2022. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Namun sebelumnya terima kasih untuk Pak Didi dan juga Pak Rusdita sudah hadir bersama kami untuk mensosialisasikan terkait dengan rokok ilegal ini ya. Semoga ini bisa ditekan dengan baik dan bisa kita rasakan manfaatnya bersama. Sampai di sini perjumpaan kita pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.